bahasa Arab dengan Islam itu adalah seperti mata uang yang tidak bisa dipisah. Kalau misalkan dipisah satu, maka tidak akan bernilai. Bisa bahasa Arab tapi nggak paham Islam. Nah, nanti yang terjadi mungkin seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Abu-abu, ya. Cinta Quran Center ini bagian dari kesadaran umat, ya. Bagian dari kesadaran umat untuk hayulah bersama-sama kita mencetak para dai. Dan kalau mungkin ada program dulu di zaman dulu itu di masa Presiden Soeharto ada ABRI masuk desa. Nanti tidak hanya dai masuk desa, tapi dai masuk ke Jepang, dai masuk ke luar negeri semua. Betul. Jadi dari sini, dari Cinta Quran Center menuju global, ya. Karena kita punya target untuk mencetak para dai urban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi kepada Soul Story of Unstoppable Ladies bersama saya Horatila Maulidah, salah satu dari Mahasantriwati Cinta Quran Center angkatan kedua. Nah, sahabat Cinta Quran, kali ini kita kedatangan tamu spesial, tamu luar biasa. Nah, beliau itu adalah salah satu dari pengajar di Cinta Quran Center. Dan bagi Rida sendiri, beliau itu khas banget dengan ceritanya yang banyak di kelas. Langsung saja kita sapa Ustazah Susi. Oke, assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ustazah, gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa ya, tetap semangat ya. Enggak ngantuk Ustazah. Siang-siang bolong ini Ustazah, jam berapa sekarang ya? Jam 2. Insya Allah. Nah, Ustazah, sebelumnya mungkin Ustazah boleh perkenalan diri dulu untuk sahabat Cinta Quran di rumah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cinta Quran, kembali lagi di Soul Story of Unstoppable Ladies, ya. Insya Allah pada hari ini sahabat Cinta Quran ditemani oleh kami berdua, Ustazah Susi, Ummu Aulia, berserta juga dengan Rida. Nah, di Mahat Cinta Quran ini Ustazah mengajar pelajaran fikih maudhu'i, ya, fikih maudhu'i terkait dengan fikih ekonomi, ya, persanksian, pemerintahan, kemudian mengajar juga di Rosa Islam, mengajar juga akidah Islam. Seperti itu, Rida. Ya, Masya Allah. Sudah mungkin sambil kita ngobrol-ngobrol, jangan lupa diminum, mumpung masih dingin. Iya, terima kasih banyak. Jazakillah khairan. Iya, Ustazah, ngomong-ngomong nih, setahu Rida kan Ustazah itu jurusan bahasa Arab ya Ustazah, lulusan bahasa Arab. Ya, mantep. Nah, Ustazah, biasanya tuh orang kalau udah lulusan bahasa Arab nih, biasa fokusnya ke linguistik atau jadi guru bahasa Arab gitu. Tapi setahu Ana, Ustazah juga itu tetap banyak jam terbang di dakwah gitu loh. Kenapa nggak fokus ke bahasa Arab aja Ustazah? Gitu. Jadi sebenarnya Ustazah lulusan bahasa Arab itu karena cintanya Ustazah kepada bahasa Arab. Mantap, Masya Allah. Cinta bahasa Arab. Ya, mungkin kalau bahasa anak muda sekarang passion ya. Passion. Ya, jadi Ustazah itu memang menyukai pelajaran bahasa Arab, semua yang berbau-bau agama Islam, itu senang banget gitu. Nah, jadi kenapa hari ini Ustazah berdakwah, nggak fokus mengajar bahasa Arab? Menurut Ustazah, ya, bahasa Arab itu adalah keseharian kita sehari-hari, ya. Keseharian kita sehari-hari, kita sholat, kita mengaji, baca Al-Quran, ya, itu adalah semua berbahasa Arab, ya. Kemudian selain itu, bahasa Arab itu juga adalah Islam itu sendiri. Kenapa? Karena Islam itu datang dengan menggunakan bahasa Arab, ya. Kita sholat dengan menggunakan bahasa Arab, maka bahasa Arab itu bagi seorang Muslim, dia sudah seharusnya bisa belajar bahasa Arab. Karena dari bahasa Arab itu nanti dia akan mengenal Islam. Nah, Islam ini datang jalannya adalah dengan dakwah. Ya, makanya bahasa Arab dengan Islam itu adalah seperti mata uang yang tidak bisa dipisah. Kalau misalkan dipisah satu, maka tidak akan bernilai. Bisa bahasa Arab tapi nggak paham Islam. Nah, nanti yang terjadi mungkin seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Abu-abu, ya. Nah, betul ya, karena bahasa Arab itu adalah Islam itu sendiri, maka belajar bahasa Arab itu adalah membantu untuk memahami Islam.
Nah, kalau sudah bisa bahasa Arab, kemudian kita memahami Islam dengan bahasa Arab, maka kita juga harus menyebarkan Islam itu sendiri. Karena menjadi seorang Muslim, kita juga punya kewajiban untuk berdakwah, ya, mau tidak mau gitu, harus berdakwah. Jadi seperti itu, Rida. Jadi memang bahasa Arab sama Islam itu nggak bisa dipisahkan ya Ustazah? Iya, betul. Jadi kalau pertanyaannya kenapa dakwah, karena dakwah itu dua hal itu gitu. Iya, karena kita bisa paham Islam dari mana? Dari dakwah. Dari dakwah. Betul. Kita kan bisanya memahami Islam karena adanya orang-orang yang mengemban dakwah. Ya, mengemban dakwah ini pasti dia belajar bahasa Arab. Iya. Jadi memang itu adalah keseharian seorang Muslim. Iya, benar. Yang memang harus bisa bahasa Arab, memahami Islam, kemudian berdakwah, itu nggak bisa dipisahkan. Ya, berarti dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Ya, Ustazah tidak pernah berpisah ya. Jadi kalau dibilang tadi, Ustazah kok nggak jadi guru bahasa Arab, sejatinya ketika kita nggak gitu jadi, ya, Ustazah. Iya, karena emang untuk diri pribadi pun itu sangat membutuhkan, gitu. Apalagi berdakwah. Iya, apalagi dakwah itu kan pasti elemen-elemen bahasa Arab dipakai, dalil, Betul. hadis, Iya, gitu ya. Betul. Jadi Masya Allah berarti Ustazah itu dengan jurusan bahasa Arab bahkan bisa memudahkan Ustazah dalam dakwah Islam itu sendiri. Iya. Alhamdulillah, luar biasa. Nah Ustazah, pasti dari panjangnya perjalanan Ustazah dalam dakwah itu ada step by step sehingga Ustazah itu bisa terbiasa gitu loh dengan dakwah yang pasti nggak mudah gitu Ustazah. Kira-kira apa sih step by step Ustazah itu sehingga bisa terbiasa dalam dakwah ini? Jadi sebenarnya dulu nggak biasa ya, ala bisa itu karena biasa. Ya, jadi Ustazah tuh sebenarnya mulai berdakwah itu karena permintaan orang tua, ya, cita-cita orang tua ingin anaknya ada yang menjadi dai. Masya Ya. Allah. Dulu yang paling favorit disebutnya dai sejuta umat itu kayak Haji Zainuddin MZ ya gitu. Nah ini beliau luar biasa. Nah kemudian orang tua Ustazah menginginkan anaknya menjadi seorang dai. Maka Ustazah dimasukkan ke dalam pesantren dari usia SMP, kemudian SMA. Di sana belajar bagaimana berpidato. Ya. Nah kemudian SMA Ustazah dituntut oleh orang tua, mungkin bahasanya dituntut. Kenapa? Karena dulu belum terbiasa. Iya benar. Ya, belum terbiasa karena permintaan orang tua. Ustazah disuruh ceramah di Jakarta Utara, padahal rumahnya di Ciledug Tangerang. Kok bisa jauh banget? Ya jauh sekilo ya, jauh banget. Nah itu ya seperti itulah pengalaman pertama, pengalaman yang memang langsung terjun di masyarakat langsung ya, di komplek perumahan. Kalau di pesantren sudah biasa di hadapan teman-teman ya, tapi kalau untuk yang dakwah real itu pertama kali yaitu di komplek itu di Jakarta Utara. Kemudian juga di lapangan sepak bola ya di Tangerang di sini di wilayah Ciledug di lapangan sepak bola di situ ada persatuan anak pesantren. Nah Ustazah alhamdulillah terpilih untuk membawakan pidato bahasa Inggris gitu. Oh itu se-Indonesia se-Tangerang. Oh se-Tangerang, Masya Allah. Di lapangan sepak bola ya. Nah dari situ kemudian ya sudah lama-lama yang namanya ngomong di depan publik secara benar-benar gitu ya, publik beneran ya. Kalau di pesantren kan kita latihan. Nah itu mulai dari sana gitu. Itu SMA kelas 2? SMA kelas 2. Kelas 2 itu yang bahasa Inggris, yang di komplek itu bahasa Indonesia, ceramah ya seperti itu. Ya Masya Allah berarti memang Ustazah ala bisa karena biasa gitu ya Ustazah. Iya. Pasti berawal dari ekspektasi orang tua, karena sudah anak pesantren nih. Rasanya dituntut awalnya. Iya. Iya. Nah seingat Rida tuh itu berarti masa-masa tahun 90-an dong Ustazah? Ya betul, di tahun 93-94 ya. Di saat itu kan kita belum seperti dunia hari ini, digital ya gitu. Media sosial itu banyak sekali, tinggal pilih yang mana, silahkan pilih. Banyak ustadz bervariasi begitu, sehingga memang mengandalkan pesantren untuk kita bisa berlatih public speaking ya di pesantren. Kemudian di masyarakat Ustazah banyak mengisi ibu-ibu majelis taklim ya gitu, karena setelah dari pesantren kuliah sastra Arab ya, setelah itu Ustazah langsung menikah, dan itu di dunia yang sebenarnya ya, dunia kehidupan yang sebenarnya kita melihat masyarakat banyaknya orang Islam tapi bahasa Arab tidak bisa, bahkan mereka juga tidak paham Islam. Itu sudah otomatis ya. Kalau nggak bisa bahasa Arab itu, maka pemahaman Islamnya kemungkinan lebih kurang lah ya, seperti itu. Jadi Ustazah seperti itu menjalani hidup ya. Berarti luar biasa banget ya Ustazah, usia segitu tuh pikir anak pasti usia gitu tantangannya lebih besar, lebih luar biasa. Nah
apalagi dakwah yang disampaikan Ustazah. Ya, betul. Dengan pengalaman dakwah yang luar biasa, kira-kira apa sih Ustazah tantangan atau rintangan yang Ustazah rasakan selama berdakwah itu sendiri? Yang paling banget berkesan. Ya. Yang paling berkesan Ustazah. Jadi kalau sebenarnya jauh lah dari Rasulullah ya, jauh dari Rasulullah, tapi ternyata ada sama-samanya juga gitu. Iya. Karena ya sahabat cinta Quran, sahabat cinta Quran ya, bahwa namanya dakwah itu adalah jalannya para nabi dan rasul. Ada nggak para nabi dan rasul yang tidak berdakwah? Tidak ada. Ya, pasti dakwah. Ya. Nah, yang Ustazah rasakan walaupun belum setingkat yang luar biasa gitu ya. Nah, Ustazah ini yang paling challenging banget gitu ketika mendakwahi orang yang memiliki jabatan. Ya. Jadi bukan Ustazah mendakwahi ABC dan segala macam, tidak. Hanya sekedar ingin sharing, hanya sekedar ingin saling berbagi terkait dengan kondisi umat hari ini ya. Kemudian menyamakan persepsi apa solusinya di dalam Islam. Nah, ini menjadi challenge. Kenapa? Karena yang namanya orang sudah memiliki jabatan belum tentu bisa menerima orang yang di bawahnya gitu. Pemikiran-pemikiran Islam yang ada di bawahnya ya. Bahkan bisa jadi mereka kemudian nanti responnya tidak menerima ya gitu. Pasti sih sudah ya. Pasti ada gitu. Pasti ada ya, walaupun mereka adalah orang muslim gitu. Ya mungkin karena jabatan itu, kalau orang sudah punya jabatan kan bisa jadi egonya lebih tinggi, bakonya ya tinggi. Ya, seperti itu. Jadi yang paling challenge banget adalah ketika kita duduk bersama dengan para tokoh ya, mungkin yang tadi jabatan. Ya, yang memiliki jabatan seperti contoh mungkin anggota dewan seperti itu. Berarti sudah pernah ya, betul. Berdiskusi seperti ini ya. Kemudian ada satu lagi ya, orang yang dia tidak mau belajar gitu. Dia tidak paham Islam tapi tidak mau belajar Islam. Itu sulitnya di situ. Ya, betul. Itu sulit sekali. Itu tantangan banget sih Ustazah. Iya. Karena kadang tantangan itu bahkan hadir dari orang Islam itu sendiri. Betul. Iya, memang betul ya. Jadi kenapa Islam harus tadi thalabul ilmi terus dan terus, apalagi terkait dengan ilmu syar'i ya, karena memang hidup itu tidak lepas dari masalah dan butuh solusi. Maka ketika kita berdakwah kepada orang yang dia tidak mau belajar Islam, pada dia adalah seorang muslim, ini menjadi salah satu challenge juga. Kalau mau belajar masih mending lah, tapi kalau sudah tidak mau belajar tapi dia tidak mau diberi masukan, ya itu sulitnya di situ. Sulit ya, betul. Jadi berarti bersyukur banget ya Ustazah kalau kan ketika kita itu berdakwah, kita dapatin orang yang mau belajar, itu akan justru lebih menerima. Iya, gitu. Betul. Seperti itu. Ya, Masya Allah, luar biasa. Nah, Ana tuh sebagai orang muda ya Ustazah, pemudi. Ngelihat sangat termotivasi, semangat dengan cerita Ustazah yang luar biasa. Ternyata memang Ustazah dari usia muda udah dakwah, kemudian tantangannya juga nggak main-main Ustazah ya. Sampai hari ini pun dakwahnya masih jalan. Nah, Ustazah, dengan yang Rida lihat hari ini, bagaimana masyarakat gitu ya, problematika yang terjadi di kehidupan kita itu makin hari bukan berkurang, justru bertambah. Ditambah lagi kita itu kekurangan dai, betul, gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana sih dengan pandangan Ustazah dengan kurangnya dai di Indonesia ini? Ya, jadi sebenarnya ya sahabat cinta Quran hari ini tuh pesantren banyak ya. Banyak banget Ustazah. Ya, pesantren banyak, majelis taklim banyak, bahkan di media sosial banyak juga podcast ya seperti ini, kemudian juga banyak ilmu-ilmu agama bertebaran di mana-mana. Tapi tantangan hari ini tuh luar biasa dengan adanya masuk budaya-budaya barat, budaya asing ya kepada kehidupan kita. Maka di sini terlihat jelas banyak dari kaum muslimin yang mereka itu sebenarnya juga terikut-ikut terombang-ambing oleh budaya barat ya. Nah, taunya dari mana kita kekurangan dai ya? Kenapa? Karena ya tadi ternyata angka seks bebas meningkat ya, kemudian angka kriminalitas meningkat gitu, kemudian angka korupsi meningkat. Itu masalah ya, masalah yang hari ini ada di depan mata kita ya. Dan siapa semuanya itu yang melakukan? Sebagian besar adalah memang kaum muslimin, anak muda ya gitu. Nah, sehingga antara masalah yang tadinya banyak angka kriminalitas, seks bebas saja, Indonesia ini termasuk tinggi ya, tinggi, termasuk ranking 1 di Asia Tenggara. Ya. Belum nanti korupsinya. Nah, jadi jumlah orang yang melakukan kemaksiatan banyak, sementara dai-nya tidak sebanding dengan itu. Berarti jomplang jadinya. Jomplang, ya betul.
Nah, sehingga kita butuh nih dokter-dokter umat ya yang bisa mendakwahkan mereka gitu. Nah, ini jadi kalau dilihat dari besaran ya, besaran jumlah kriminalitas, seks bebas ya, kemudian korupsi sama jumlah dai ini sangat jomplang sekali. Jauh Contoh banget, aja buta aksara Al-Qur'an ya, 70% dari penduduk Indonesia buta aksara Al-Qur'an. Padahal mereka sejak lahir adalah seorang muslim ya. Nah, perlu berapa dai? Kalau ada 230 juta ya, 230 juta orang, maka kalau kita persentase 70%, 75%-nya berapa jumlahnya? Kalau satu orang harus diajarin Al-Quran, berarti berapa dai yang harus dibutuhkan? Ini harusnya lebih banyak justru ya. Ya iya, harusnya setidak-tidaknya mungkin kalau nanti silakan hitung lah ya. Dihitung lah ya. Bisa jadi kurang lebih 180 jutaan itu orang yang tidak bisa baca Al-Quran. Dari 180 juta, kalau kita adakan halaqah Quran, butuh berapa dai, guru Ya Quran. Itu baru Al-Quran aja. Belum lagi tadi yang seks bebasnya berapa jumlahnya, belum lagi kriminalitas. Jadi jumlah dai itu amat sangat-sangat kurang. Ditambah lagi dengan kondisi alam yang berbeda ya. Kalau di pedalaman, siapa yang akan ke sana? Sepi sekali ya. Krisis apa? Krisis orang-orang yang bisa memahamkan Islam di dalam ya. Buta aksara Quran itu tadi 75%, berarti apa? Berarti di pedalaman pun sama gitu. Iya, kondisinya. Benar. Apalagi kalau pedalaman itu saya kadang mereka itu bukannya nggak tahu sama sekali justru ya. Iya, betul ya. Nah, maka tadi kenapa kita kurang ya? Karena memang selain tadi jumlah yang tidak imbang, tadi kan jumlahnya nggak imbang ya? Nggak imbang, jomplang ya antara adanya dai sama masalah ya, masalah nggak bisa baca Quran, masalah seks bebas, masalah korupsi, aduh banyak deh, pokoknya bikin pusing ya gitu. Ini membutuhkan para dai. Selain itu, kenapa dai itu kurang? Karena kita tidak disupport ya, tidak disupport oleh pengemban kekuasaan ya. Kalau disupport, kirim dong program dai masuk desa seperti ABRI masuk desa gitu. Kirim oleh pengemban kekuasaan ya, dikirimlah para dai ke pelosok pedalaman gitu. Kalau memang itu diprogramkan oleh pemerintah ya. Jadi di sini mungkin ada program pemerintah tapi tidak mengcover. Nggak mengcover untuk tidak mengcover ya. Apalagi yang hari ini seks bebas Indonesia ini seks bebasnya nomor 1 se Asia Tenggara. Ini butuh dai yang luar biasa. Kalau di cover sama pemerintah, ada program misalkan ya, program penyuluhan masyarakat atau remaja bebas dari Dari berzina misalkan, ya. Itu kan butuh dai, ya. Nah, yang ada hari ini apa? Penyuluhan bagaimana seks itu bisa sehat. Nah, ya, itu salahnya justru dinormalisasi Ustaz. Iya. Jadi intinya kita hari ini butuh dai yang banyak dan itu kenapa menjadi kurang karena tidak disupport oleh kekuasaan. Bayangin kalau kita sendiri yang harus ke pedalaman berapa uang. Sementara kita punya keluarga, sementara kita punya keperluan juga begitu ya. Sehingga ini memang ini masalah kita ya, masalah urgensi. Masalah urgent banget. Memang kita harus ada pabrik gitu loh. Ya. Pabrik mengeluarkan dai yang betul ya. Jadi nanti seks bebas berkurang bahkan sampai 0%. Ya, kriminalitas 0%. Apalagi yang sampai 0%, semuanya 0% harusnya. Buta aksara Quran 0%. Tapi kalau individu yang melakukan itu nggak mungkin akan selesai. Seperti banyak sampah, nyapunya pakai sapu lidi cuma satu biji, bukan diikat sapu lidi. Kalau nggak ada kekuatan gimana? Kan itu memang butuh support dana besar gitu dana dan sebagainya, itu sangat butuh begitu. Luar biasa. Berarti memang kalau kita ngomongin dai, apalagi untuk orang-orang yang mau berdakwah itu sangat kurang ya hari ini gitu ya. Jadi sahabat cinta Quran gitu ya, dari apa yang disampaikan Ustazah Susi tadi itu menggambarkan potret Indonesia yang kurang dai. Coba bayangkan sahabat cinta Quran, kita ditambah dengan masalah yang luar biasa, dainya seemprit. Dikit gitu ya. Dikit banget. Coba kebayang nggak bagaimana masalah itu bisa selesai kalau orang yang jadi dokter ini nggak ada gitu ya. Dokter umat ini nggak ada, pasti akan nggak bisa selesai. Nah, berarti penting banget adanya
para dai-dai luar biasa dan maksimal untuk memberikan dakwah itu kepada umat di Indonesia itu sendiri. Nah, Ustazah, berarti Rida itu bersyukur banget ada di Cinta Quran Center ini gitu ya, kampusnya para dai yang benar-benar kami itu selain beasiswa full, itu kami dikader untuk menjadi dai yang nanti akan terjun ke daerah kami masing-masing. Nah, misalkan nih Rida aja orang Makassar, pasti harapan orang tua, harapan keluarga itu gimana nanti bisa mengislamkan Makassar. Walaupun insya Allah udah banyak muslim yang sadar. Cuman kalau kriminalitas, masalah itu banyak banget di daerah Ana gitu. Nah, gimana sih pandangan Ustazah tentang adanya lembaga Cinta Quran Center ini yang bisa menyupport banyaknya dai juga? Jadi sebenarnya sebagai seorang mukmin ya, kita tidak boleh pesimis. Justru kita harus optimis ya. Betul. Ketika hari ini Islam itu diperjuangkan oleh individu atau oleh organisasi atau apa seperti itu ya, maka di sini ternyata umat Islam itu sendiri mereka mensupport ya. Nah, adanya Maha Cinta Quran Center ini bagian dari kesadaran umat ya, bagian dari kesadaran umat untuk hayulah bersama-sama kita mencetak para dai ya. Hari ini juga kenapa kekurangan dai? Karena ternyata dai ini dianggapnya bukan tempat yang lahan basah untuk bisa menghasilkan uang, menghasilkan materi. Sehingga anak muda jarang yang mau mereka ini untuk terjun ke dalam dakwah. Ya karena memang menjanjikan harta ya enggak. Iya betul. Tidak menjanjikan harta ya. Walaupun nanti kalau ada yang kaya dari berdakwah itu kan bonus aja sebenarnya. Karena kan dakwah itu kewajiban ya. Betul. Nah, maka alhamdulillah ya, kalau hari ini dakwah itu tidak disupport oleh kekuasaan, tapi umat hari ini mereka mulai bangkit. Umat merasakan permasalahan yang hari ini terjadi. Ya, di sekitar mereka banyak seks bebas ya, di sekitar mereka banyak kriminalitas, di sekitar mereka banyak yang murtad, di sekitar mereka banyak yang nggak bisa baca Quran. Bahkan kadang lingkup keluarga juga loh, saya itu masalah-masalah itu terjadi. Nah, makanya hari ini umat sama-sama bangkit. Alhamdulillah ada Cinta Quran. Cinta Quran ini menjadi jembatan kebaikan. Buat siapa? Buat umat. Dari umat, oleh umat, untuk umat. Ya, dari umat yang mereka itu ingin hartanya ini bermanfaat. Iya, dari muhsinin, mereka kemudian mempercayakan Cinta Quran untuk menjadi jembatan kebaikan. Ya, jembatan kebaikan untuk menjadikan Cinta Quran Center ini sebagai pabriknya para dai ya. Karena yang namanya masa depan sebuah generasi, sebuah negara itu ada di siapa? Ada di tangan pemuda. Nah, maka umat yang hari ini bangkit, mereka melihat, mereka ingin berubah, mereka kemudian mendermakan hartanya kepada Cinta Quran. Nah, kami di sini Maha Cinta Quran Center adalah kami pun merasa alhamdulillah bisa menjadi bagian. Rida menjadi maha santriwatinya, Ustazah menjadi yang juga di sini mengajarnya, gitu, mengajar bagaimana supaya nanti dai-dai ini bisa dilahirkan dari Cinta Quran Center yang sebenarnya ini adalah juga milik umat. Gitu. Ditambah lagi bukan hanya dai saja. Ya, dai yang nanti memiliki jiwa leadership, ya, jiwa kepemimpinan. Kenapa? Sejatinya ketika menjadi dai, dia sudah menjadi pemimpin. Ya, pemimpin bagi siapa? Bagi umat. Gak mungkin ketika kita teriak-teriak, kita menasehati umat, jangan melakukan riba, jangan seks bebas, terus kita melakukan, gak mungkin. Tidak mungkin. Makanya kita harus bisa memimpin diri sendiri. Tapi gak mungkin kita memimpin cuma diri kita sendiri saja solehnya. Tidak mungkin keluarga saja, berarti harus apa? Harus masyarakat. Dan alhamdulillah di Cinta Quran Center ini selain mencetak dai tidak hanya sekofa saja, tapi dibekali dai-dai di Cinta Quran Center ini untuk apa? Untuk memiliki jiwa leadership. Nanti di masyarakat bisa memimpin. Selain itu, supaya tidak menjadikan dakwah ini sebagai lahan untuk mencari nafkah, ya, kita pun membekali mereka dengan apa? Dengan entrepreneurship, ya, diajak para dai ini bagaimana supaya mandiri dalam hal ekonomi. Jadi seperti itu. Ya, jadi dai itu harus multi talenta banget ya Ustazah. Apalagi di Cinta Quran Center ini karena memang mempersiapkan dai, dainya bukan yang kaleng-kaleng gitu loh. Ya, insya Allah. Amin. Ya, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Dari sini untuk dunia. Karena kita punya tagline. Kita ini
target kita ke depan itu adalah dai urban, ya. Dai urban. Kalau mungkin ada program dulu di zaman dulu itu di masa Presiden Soeharto ada ABRI masuk desa. Nanti tidak hanya dai masuk desa, tapi dai masuk ke Jepang, dai masuk ke luar negeri semua. Nah, betul. Jadi dari sini, dari Cinta Quran Center menuju global, ya. Karena kita punya target untuk mencetak para dai urban. Seperti itu. Jazakillah khair Ustazah, tadi banyak banget insight gitu ya. Dari tadi kurangnya dai, pentingnya dakwah, dan kehadiran Cinta Quran Center ini untuk melahirkan dai-dai keren untuk tersebar ke seluruh Indonesia bahkan dunia. Betul. Amin. Nah, oke, sahabat Cinta Quran, tadi kita sudah banyak ngobrol nih tentang dakwah bersama Ustazah Susi. Masya Allah banyak insight baru bahwa dakwah itu ternyata kewajiban dan pentingnya seorang dai untuk memberikan dakwah itu untuk umat. Karena kita dai itu dicetak bukan untuk diri sendiri, tapi memang dicetak untuk menyelesaikan masalah umat. Betul. Coba kebayang nggak ketika dakwah, ketika masalahnya banyak tapi dainya nggak ada, itu pasti itu jadi masalah banget. Nah, untuk sahabat Cinta Quran yang mungkin mau kepoin Cinta Quran Center, bisa langsung kunjungi Instagramnya di Cinta Quran Center atau kampusnya para dai. Bisa juga ke websitenya. Nah, untuk sahabat Cinta Quran, insya Allah kita akan lanjut lagi ngobrol-ngobrol ke pertemuan selanjutnya. Ada PMB ya. Oh gitu saja. Ya, Ustaz mungkin ngobrol tentang PMB tuh. Sahabat Cinta Quran ya, adik-adik, neng-neng, ibu bapak, nyak babe, cangcing yang punya anak muda ya atau dirinya masih muda yang usianya itu maksimal 21 tahun ya. Silakan silakan daftarkan diri ke Maha Cinta Quran Center. Kami sedang membuka Maha Santriwati dan Maha Santri baru. Ya, silahkan daftar gabung bersama kami menjadi dokter umat. Dokter umat. Ya, beasiswa full. Iya, oke. Jazakumullah khair Ustazah. Tapi sebelum kita akhiri, Rida pengen deh pesan dari Ustazah untuk sahabat Cinta Quran di rumah. Ya. Pesannya sahabat Cinta Quran Center, apapun masalah kita hari ini jangan lupakan dakwah. Karena dakwah ini adalah jalannya para nabi dan rasul. Ya, kalau kita ingin berjumpa bersama hidup nanti ketika kita sudah meninggal dunia di akhirat kelak yang itu adalah abadi, ingin bersama para nabi dan rasul, maka ikutilah jalannya dakwah para nabi dan rasul. Ya, karena tidak ada kehidupan dari para nabi dan rasul kecuali hanya dakwah saja. Ya, sekalipun kita itu banyak masalah, nggak mungkin hidup tidak ada masalah. Ya, jadi jadikan dakwah itu adalah kehidupan kita, poros kehidupan. Insya Allah luar biasa. Oke, Ustazah jazakillah khair atas tadi insight barunya, kemudian ilmu baru tadi Rida benar-benar dapat banyak hal tadi, insya Allah. Nah, mungkin sekian Ustazah, Rida mau mengucapkan kepada sahabat Cinta Quran sekalian. Nanti kita bertemu di program Soul selanjutnya. Dadah.